Kayaknya berasa makin pinter gitu duduk sampingnya Kang Taufik kan. Ini titik pengereman ini sama kok gitu, tapi ini jadi beda banget hasilnya, malah jadi crash. Gitu. Ini Kang Taufik mau bilang bahwa di motor ini ada tanda tangannya Dovizioso. Luar biasa ya. Otaknya jijilnya ini makannya apaan ya hari ya? Kadang kalau Peko banyak yang menang seneng, Quartararo menang juga seneng. Kalau aku tuh seneng banget dua-duanya, dan semakin dekat poinnya makin seru nontonnya. Hai Pedok Crew, kembali lagi di YouTube aku. Aku sekarang sudah ditemani oleh Kang Taufik. Selamat sore, siang, dan malam, Kang Taufik. Ini tuh kalau sengaja kita ngundang Kang Taufik karena hari ini mau ngomongin tech fact yang sangat-sangat serius. Soalnya kan gini, waktu Kang Taufik main-main ke YouTube aku nih udah banyak banget Pedok Crew yang bilang, wah luar biasa nih kayak dapet les fisika. Oh gitu. Soalnya Pak dosen banget gitu kan, semualah segala rumus-rumus apa segala macam. Jadi banyak banget istilah-istilah yang dikeluarkan sama Kang Taufik tuh bener-bener scientific banget dan bener-bener kayaknya berasa makin pinter gitu duduk sampingnya Kang Taufik. Makanya sekarang nih karena aku mau ngomongin soal aero. Oh iya, nah, ya. bener. Ini kan lagi banyak diomongin. Satu sisi banyak yang bilang juga bahwa aerodynamics yang ada di MotoGP ini bikin jadi susah overtake. Kita pernah bahas juga itu sama Mas Joni ya kan. Terus ada juga yang bilang ya tapi gimana gitu kan? Karena kan dengan segala keterbatasan single tire supplier, ECU-nya juga standar. Jadi mau nggak mau ya inovasinya mainnya di fairing, bener kan? Betul. Nah, yang aku inget, Kang Taufik tuh pernah ngomong soal dirty air ya? sebetulnya. Nah, terus masa iya sih dirty air? Cuma ngomong dirty air. Iya kan, dirty air tuh. Nggak ada gitu, cuman nyetuk doang ya kalau nggak salah. Celetukan aja. Tapi ternyata jadi rame banget. Dan setelah Kang Taufik ini juga ngomong soal dirty air, kok ya semacam aku nggak tahu sih apakah mungkin orang-orang Dorna nonton YouTube ini. soalnya ini emang ada kejadiannya. Contoh waktu itu kemarin nih, waktu di Mugello, waktu di free practice kita lihat Alex Espargaro dan juga Miguel Oliveira. Miguel Oliveira bilang, ya aku nih kayak ke-drag aja gitu, terhempas gitu kan, begitu dilewatin sama si Alex. Terus Enea Bastianini, waktu lagi race, dia juga mendapatkan hal yang sama. Dia crash, tadinya aku pikir gara-gara low side bannya habis atau apa. Tapi begitu di interview, enggak, ini kena dragnya Alex. Dia lagi gitu kan orangnya. Nah jadi sebetulnya ternyata apakah ini yang dimaksud dengan dirty air? Atau apa sih sebenarnya dirty air yang disebabkan oleh aero ini? Jadi sebenarnya aerodinamika itu sebenarnya bukan sesuatu yang negatif ya. Sebenarnya merupakan sebuah pengembangan ya. Artinya pengembangan dari pemikiran yang mungkin banyak didominasi oleh Ducati dari keterbatasan tadi seperti kita ketahui dari beban sehingga dia berinovasi ke tempat yang lain yaitu aerodinamika. Di mana aerodinamika ini bisa meningkatkan performa, akselerasi, top speed dan segala macam di situ. Betul. Dan kalau kita ngelihat aerodinamika dari MotoGP dan juga sebenarnya dengan Formula 1 itu pada dasarnya nggak jauh berbeda dengan aerodinamika yang ada di pesawat gitu ya. Tapi kalau pesawat aerodinamikanya itu ditujukan untuk naik gitu kan, makanya lift force dia namanya. Betul. Untuk naik ke atas. Sementara fisika kan gaya untuk naik ke atas. Sementara benar. kalau di MotoGP kita sering dengar namanya downforce. Betul. Agar dia turun ke bawah. Bahkan sampai terakhir kita lihat di Mugello kemarin Aprilia mengembangkan satu wing kecil ya. Iya, itu dia. Kalau Lorenzo Savadori. Iya, betul. Itu mirip banget F1. Kalau memang misalkan itu untuk downforce juga ya, artinya wah gila ini arahnya benar-benar arah ke sana. Fungsinya si tail unit yang digunakan sama Savadori ini apa sih? Karena kemarin tuh yang ngetes sebetulnya Alexnya enggak. Yang ngetes tuh Savadori dan juga Viñales. Viñales sebetulnya beda. Dia nggak pakai unit yang sama seperti Savadori. Nah, kalau yang unitnya Savadori tuh buat apa sebetulnya? Saya sendiri belum melihat secara detail karena mesti lihat kontur dari sayapnya. Bentuk sayapnya ya. Apakah dia melengkungnya ke bawah atau melengkungnya ke atas dari apanya, dari kontur itunya ya. Belahannya itu. Tapi kalau misalkan memang ini untuk downforce juga, itu artinya akan ada gaya tekan ke bawah. Betul. Dan sebenarnya ini tuh fungsinya sama dengan rehead device yang belakang, yaitu bagaimana membuat ban belakang lebih nampak. Jadi ada kayak tambahan gaya ke bawah. Cuma masalahnya adalah balik lagi, semua peralatan aerodinamika ini memang
menghasilkan namanya dirty air. Oke, sebelum saya masuk ke sana, penjelasan mengenai dirty air. Dirty air adalah satu daerah, ya satu daerah di belakang kendaraan yang menghasilkan efek aerodinamika tersebut, di mana tekanannya itu berada di bawah tekanan atmosferik dari tekanan atmosfer. Jadi dia tekanan di bawah. Kalau kita misalkan dengar kayak misalkan pesawat, helikopter, segala macam, pada saat dia ketemu itu ngeri banget tuh. Nggak berani ketemu satu daerah di mana tekanan itu di bawah tekanan yang atmosfer. Karena dia bisa jatuh segala macam. Dan ini pula yang terjadi karena akhirnya dia jadi lebih turun gitu kan. Downforce-nya juga nggak jadi jalan. Walaupun ada downforce di depan, ada wing di depan, karena kena satu daerah dengan tekanan yang lebih rendah, maka dia akan downforce-nya nggak jalan. Artinya gini, pada saat kenapa Alex Rins merasa, kayaknya gue ngerem di titik posisi yang sama. Iya. Belum. Benar. Itu karena kalau menurut saya, pada saat dia dalam kondisi normal, dia ngerem, tapi ada kebantu juga dengan downforce. Betul. Tapi pada saat dia berada di belakang motor lain, terutama Ducati, downforce-nya berkurang. Tapi dia menggunakan pengereman yang sama. Artinya dia akan merasa kayak ada geblong ya, karena poin posisinya udah beda lagi. Benar. Dia mesti mundur lagi ke belakang. Itu sebenarnya yang diungkap sama Ania Bastian ini juga kemarin waktu di interview gitu. Jadi ini titik pengeremannya sama kok gitu, tapi ini jadi beda banget hasilnya, malah jadi crash. Penjelasannya gitu. Gitu. Kalau misalkan kita sendirian, pada saat mengerem itu ada downforce juga untuk menekan ban depan. Jadi ban ini boleh dibilang ya? Iya, boleh. Jadi pada saat ini sebenarnya kalau kita ngomongin downforce, ini walaupun Ducati ini nggak ada wingletnya, dia ada downforce-nya juga. Karena bentuk dari fairingnya udah begini dan dia menghasilkan downforce sebenarnya. Cuman kalau sekarang fairingnya ditambahin kayak wing-wing itu lebih banyak lagi. Nah, motor ini dapat downforce ini menekan ban ke track karena supaya nggak wheelie ya. Jadi supaya nggak wheelie, supaya ada tekanan ke bawah. Oleh karena itu kita sering dengar sekarang katanya temperaturnya sering naik. Betul. Kenapa? Karena memang downforce-nya jauh lebih banyak. Iya, tekanannya lebih besar. Tahu Michelin belum memberikan solusi ban depan sampai sekarang yang baru. Tambahan pada saat dia ngerem, ketambahan juga friksi atau gesekan di bawah sehingga segitu nilai pengeremannya. Kalau misalkan nggak ada downforce-nya, itu dirty air benar-benar parah karena benar-benar hilang downforce-nya. Dan itu tuh ngaruh ke rider yang ada di dekat dia gitu ya ternyata ya. Itu juga ditambah juga dengan gumpalan-gumpalan udara yang lainnya sih. Kalau misalnya dia sampai terlepas gitu. Cuman kalau untuk downforce sendiri lebih karena tekanannya di bawah tekanan atmosfer. Ternyata ya. Nah sebenarnya kita bahas dulu. Aero tuh gunanya buat apa sih? Mungkin bisa dijelaskan nggak? Ini kan mumpung ini ada dia pamer sebenarnya bukan mau bukan ngejelasin. Ini Kang Taufik mau bilang bahwa di motor ini ada tanda tangannya Dovizioso. Coba dilihat. Ini kapan sih ketemunya? Pas kapan? Ini waktu saya liputan di Motegi. Wah, jadi ini mahal banget nih. Ini mahal nih harganya. Ini masih di Ducati ya? Iya. Wah, ini motornya diecast-nya Dovi, sehingga ada tanda tangannya Dovi. Nah, sebenarnya kalau misalnya aeronya sendiri itu tuh sebenarnya buat apa sih gitu? Karena kan kalau misalnya yang baru nonton MotoGP nih sekarang gitu, ya ngapain sih kok ada kayak sayap-sayap gitu tuh banyak gitu. Tadi kan buat downforce sebetulnya satu, ya kan? Nah, selain itu buat apa lagi? Karena kalau Ducati pengembangannya beda lagi. Ducati itu pengembangannya malah buat membuat turbulensi orang-orang supaya nggak ngambil slipstreamnya dia. Saya nggak tahu apakah Ducati sengaja atau gitu atau memang itu efek yang dihasilkan. Iya benar. Kita nggak bisa melihat karena memang belum ketahuan ya. Iya. Cuman memang semakin banyak wing, maka efek yang dihasilkan udaranya semakin parah banget. Betul. Nah, tapi benar, secara umum kalau di MotoGP yang sekarang itu hadir, telusi itu memang untuk downforce, terutama untuk yang depan. Betul. Gitu ya. Dan juga mungkin saya jelaskan dulu yang depan ya. Terutama untuk Ducati, ya di tahun 2022 ini. Sebenarnya ada sedikit tweak, ada sedikit perubahan di bagian wing. Ini motor tahun 2014 kalau nggak salah, jadi nggak ada wingnya. Jadi wing yang di daerah sini yang utamanya kalau yang untuk Ducati nanti mungkin gambarin sini. Secara umum sudutnya itu jauh lebih miring bila dibandingkan yang dipakai oleh misalkan Enea Bastianini atau juga Marco Bezzecchi. Karena dia pakai GP21. Lebih miring agar dia itu
speed pada saat dia memasuki tikungan jauh lebih besar. Itu tujuannya itu. Oke. Ya, selain juga waktu itu sempat Gigi Dalinya juga bilang bahwa secara engine dimensi semua sama, cuman ada yang beda. Dia bilang Gigi Dalinya juga agak sedikit teknis. Dia bilang termodinamikanya berbeda, gitu ya. Ada perubahan di bagian head cylinder dari GP22 yang dibedakan dengan GP21. Itu head cylindernya benar-benar sama-sama. Nggak sama-sama sekali. Jadi beda banget gitu beda ya? banget. Jadi GP21 sama GP22 itu mesinnya beda, terutama di head cylinder dan juga di aero wing. Nah, yang patut kita sampai sekarang belum terreveal apa sebenarnya fungsinya adalah aero wing di bagian bawah yang biasanya kita bilang sebagai downwash duct atau saluran udara yang arahnya ke bawah. Downwash. Kenapa dibilang downwash? Karena dia masukin di sini terus keluar ke bawah gitu ya. Katanya buat pendinginan, ya nggak sih? Bisa juga, kenapa? Karena kalau lihat dari arah begini, tapi ke belakang dan masuk ke sendoknya. Cuma permasalahannya adalah kalau kita lihat dari 2022 ini, Ducati sama sekali melepas yang namanya sendok. Jadi buat apaan? Kalau misalkan itu awalnya spekulasi kita katanya buat pendinginan. Ternyata bukan. Bohong ya? Berarti bukan buat pendinginan. Iya. Oh, berarti kecurigaannya jangan-jangan? Kecurigaannya lebih ke aerodinamika. Kan? Penjelasannya Kan dulu nggak boleh katanya. Secara regulasi, ya kan? Ini ya. Itu nggak bisa, itu omongan ini. Iya. Omongan klausul aja kan. benar. Soalnya dulu ada sempat dicurigai juga ini saking Ducati tuh sering banget kan, itu lucu banget. Jadi sendok ya. Iya benar. Itu hanya gara-gara soal kecil sih sebenarnya. Sampai masuk pengadilan itu. Sampai masuk pengadilan karena banyak yang protes. Waktu itu Honda protes ya. Aprilia. Yamaha nggak protes. Karena gini, jadi mereka tuh bilang semacam ya udah Ducati ini buat apa sebenarnya? Pakai fairing itu tuh buat apa sebenarnya gitu kan? Sendoknya buat apa? Buat dinginin mesin kok gitu. Iya, dinginin ban segala macam. Tapi dia bilang ya udah kalau gitu dibuka aja datanya. Gitu kan. Dari pihak Honda sama Aprilia bilang gitu kan. Antara dibuka datanya pilihannya atau jangan dipakai lagi. Akhirnya Ducati memilih nggak dipakai lagi. bagus. Jadi kita lanjutin lagi ya. Nah, tadi itu spekulasi untuk mendinginkan jadi agak sedikit buyar. Iya, karena pada copot. Saat 2022 ini benar-benar asli, mereka jarang banget. Iya benar. Sinyalemen spekulasi paling dekat adalah ya, kalau kita melihat Formula 1, terutama di regulasi 2022 nih ya. Saya nggak gitu banyak nonton Formula 1, cuman kalau untuk teknisnya saya lebih suka ya. Di bawah mobil di bawah mobilnya atau di floornya di bagian bawah itu ada tunnel-tunnel. Ada tunnel-tunnel udara khusus. Itu tujuannya adalah untuk membuat downforce juga. Dengan menggunakan ground effect namanya. Ground effect juga di teknis itu seperti itu. Nah, orang menspekulasikan melihat seperti itu ke motor Ducati. Tapi downforce-nya hanya terjadi pada saat dia menikung. Wah, ini nih yang menarik. Jadi pada saat nih ya. Nih, pedok stand-nya saya copot dulu karena kalau pada pedok stand nggak bisa tikung nih ntar. Coba. Copot dulu. Nih ya. Pada saat motornya nikung, ya kan, downwash duct-nya mengalirkan udara ke bawah. Sementara udara yang di bagian sini tuh kan kayak kenceng banget kan, sehingga akan memproduksi perubahan tekanan udara. Dan memang cara terbaik untuk menghasilkan downforce itu membuat perbedaan tekanan udara antara atas dengan bawah. Sayap pun begitu kan, sayap pesawat, sayap depan wing dari motor itu sebenarnya adalah membuat perbedaan tekanan antara atas dengan bawah. Betul. Yang mana yang lebih tinggi, yang kayak mana dipotong yang lebih rendah. gitu loh udaranya ya kan. Yang mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Sebenarnya kita ketahui bahwa tekanan itu udara itu mengalir dari tekanan yang bertekanan tinggi, tekanan rendah gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, pada saat dia menikung, jadi ini tuh udah kayak wing jadinya. Sehingga dia akan mendapatkan efek downforce tapi khusus pada saat dia menikung saja. Wah, saya ngeliatnya luar biasa ya. Otaknya Gigi ini makannya apaan tiap hari ya? Dia bisa menghasilkan downforce tapi khusus jadi pada saat dia begini nggak ngaruh banyak. Mungkin hanya pendinginan bener, tapi pada saat dia nikung, iya. tapi ada downforce. Jadi dia bisa
motor itu nggak jatuh karena ada tambahan downforce-nya. Stabil jadinya. Oke. Pada saat nikung. Mas Gigi Dalinya kalau boleh kapan-kapan makan Holy Cow deh. Lebih pinter lagi pasti. Ntar aku kasih vouchernya. Aku kayak butuh voucher ya Gigi Dalinya. Oke. Tapi Nah, itu masih spekulasi kan. Iya. Juga Ducati belum mereveal artinya apa namanya fungsi. Cuman sampai sekarang masih tetap dipakai di GB21 dan benar. GB22. Nah, yang seru kemarin tuh dari Mugello, kalau pedok crew lihat, jadi banyak banget di free practice 1 mereka mencoba berbagai macam hal yang baru. Iya. Jadi tadi misalnya Aprilia gitu kan, Savadori coba dengan ada si Tail unit tadi. Iya. Terus udah gitu Yamaha pun juga ngetes fairing baru. Nah, jadi si Fabio Quartararo ini dia ngetesnya, kita punya fotonya nih. Dia pakai yang lebih compact, lebih kecil dibanding sama Morbidelli. Bedanya apa? Efeknya apa? Ternyata ada loh. Kalau yang kecil yang dipakai sama Fabio Quartararo ternyata nambah top speed meskipun cuma 3 km per jam dari 344 345 itu dia naiknya 348 lah gitu ya. Itu di speed trap. Benar, bukan telemetri ya, ternyata bedanya jauh ternyata. Nah, jadi nggak signifikan, tapi memang ada penambahan. Tapi memang yang di sacrifice itu dari brakingnya nggak stabil, katanya gitu ya Mas? Iya, braking stabil dan akselerasi. Jadi sampai bisa nambah top speed juga ternyata aero ini ya. Oke. Karena dari bentuknya kan dia artinya dia kan menahan terpaan udara. Betul. Pasti ada friksi, ada drag gitu ya. Sehingga kalau ada friksi itu pasti akan speed akan ada yang nahan. Gitu ya. Sementara kalau kita melihat teman-teman sekalian pasti belajar ada rumus yang ada hubungannya dengan aerodinamika yaitu apa? Prinsipnya Bernoulli. Seperti itu. Jadi aku A3 dulu. Aku bukan A1. Jadi itu Bernoulli itu ada hubungannya dengan downforce. Itu tuh gampang sebenarnya rumusnya ada. Downforce itu punya hubungan lurus dengan yang namanya area luasan. Sudut. Kita bisa main di situ tuh makanya. Kita bisa ngomong di area, luasan, sama sudutnya. Dan sudut. Dan besar, luas dari ininya. Area tadi ya, dan sudutnya. Banyak kan dari itu. Jadi kalau sudutnya dirubah dikit, downforce-nya berubah. Atau luasannya berubah, oleh karena itu dari awal 2022 ini Yamaha kan pakai yang agak sedikit keluar tuh ya, kayak doer ke depan. Iya, benar. Sebenarnya pada dasarnya menghasilkan downforce yang lebih besar dibandingkan dengan tahun lalu. Cuman khusus untuk Mugello, mereka berpikir bahwa stride 1,1 km, 1,14 km itu harus diutamakan. Oleh sebab itu, mereka pada dasarnya itu desainnya sih sebenarnya desain tahun lalu. Desain tahun 2021. Cuman dipasin karena bentuk fairingnya juga beda. Mounting-mountingnya juga sedikit beda. Mounting dari aerofairingnya, dari wingletnya, sehingga secara umum downforce-nya nggak jauh beda dengan tahun yang lalu. Tapi ya itu dia, sacrifice-nya adalah akselerasi pada saat keluar tikungan jadi agak sedikit berkurang. Betul. Mungkin Fabio Quartararo sempat bilang gitu ya, bahwa dia agak sedikit kesusahan di situ karena downforce-nya berkurang. Nah, berarti kalau misalnya dengan segala penemuan si winglet, aerodynamics, fairing dan semuanya ini, kan sempat ada yang bilang juga nih, ya udahlah, ini kalau mau overtakingnya seru gitu di MotoGP, di ban aja gitu. Kang Taufik setuju nggak? Mungkin itu adalah cara instan. Balik lagi ke MotoGP zaman dulu ya. Cuman kalau misalkan ini balik lagi ke Dorna ya, selaku regulator dan segala gimana. Kalau menurut saya kalau mau cari win-win solution, itu Dorna harus sama seperti apa yang dilakukan oleh regulator di Formula 1. Apa tuh? Jadi dia benar-benar mengendalikan. Jadi mengendalikan fairing. Jadi kalau kayak gini nih nggak dikendalikan nih. Apalagi kayak Aprilia kan ternyata yang si tail unit itu mereka memanfaatkan loophole karena itu nggak diatur sama rulebooknya gitu. Rulebook hanya mengatur spakbor depan, fairing utama sama daerah di belakang dari swing arm. Kalau ada kesempatan kan, nah makanya ada kesempatan kan ya kita pasang aja, nggak diatur kok. Artinya Dorna menurut saya dia harus jauh lebih mengerti daerah ini. Artinya mungkin harus ada dia harus datengin satu ahli juga nih. Gigi Dalinya. Atau dari F1. Iya. Benar. Gitu kan. Jadi harus diregulasi lagi yang sebetulnya. Yang berhasil dari F1 Formula 1 2022 adalah mereka menghadirkan regulasi baru. Sehingga menyebabkan dirty airnya semakin berkurang. Sehingga mereka bilangnya sebagai close racing. Jadi balapan jadi semakin dekat. Kalau Formula 1 sekarang lebih dekat. Iya. Dulu kan beberapa tahun yang lalu
Ya, jauh ninggalin. bosen banget, iya benar. Orang nggak berani deketin, sama seperti sekarang. Karena DTR-nya banyak banget. Ya itu kan tadi udah ada contohnya soalnya ya kan. Nah, berarti sebenarnya kalau dari tadi Mas Taufik bilang, ini downforce. Karena kita mesti ingat nih bahwa sebenarnya ini motor MotoGP itu kan powernya gede banget ya. Kenapa kok nggak boleh ada wheelie segala macam? Ya itu downforce tuh gunanya karena kalau misalnya tenaganya semakin besar kan ini pasti ngangkat dong di depan. Nah itulah gunanya kurang lebih kayak gitu, yang paling standarnya gitu ya. Nah sekarang kita udah nih ngomongin tech fact-nya. Karena apa? Karena ini udah race weekend lagi, pedok bro. Sekarang kita harus masuk ke prediksi. Kita sudah masuk ke prediksi. Ini bukan typo ya. Prediksi itu maksudnya adalah prediksi Lucy. Bisa aja. Ini dari teman aku nih, Ana, yang sudah memberikan ide. Terima kasih loh. Prediksi Taufik. Nah, ini nih, aku mau ngajak. Nanti kita ada pilih-pilihan momen juga. Oh gitu. Iya dong. Karena aku tuh ya salah satu sirkuit yang aku pengen banget datengin tuh satu Mugello. Terus sama Catalunya. Tapi itu nanti kenapa ada battle yang aku nggak bisa lupa sampai sekarang. Nah, tapi kita ngomongin soal sirkuitnya dulu. Kita kenalan dulu dengan sirkuit Catalunya. Ini tuh salah satu sirkuit yang cakep banget. Kalau Mugello tuh kan sekitar 5 kiloan ya. Ini sedikit lebih pendek, 4,7 kilometer. Terus ada 6 corner ke kiri, ada 8 corner ke kanan. Lebar sirkuitnya 12. Mugello lebih gede ya? Lebih lebar. Terus ini longest straight-nya kalau Mugello 1,14, yang ini 1047 meter. Jadi ya 1 kilo dikit lah gitu, benar. Nah terus sirkuit rekornya 1 menit 39,939. Top speednya waktu itu Johan Zarco 355,2 km per jam. Terus tahun lalu yang menang di sini adalah Miguel Oliveira, Johan Zarco dan Jack Miller yang ada di posisi ketiga. Yang paling banyak menang di sini siapa? Enggak tahu saya. Valentino Rossi. 10 kali dia menang di sini. Jadi ada 6 kali kemenangan MotoGP-nya aja gitu ya. Di tahun 2002, 2004, 2005, 2006, 2009 dan 2016. Nah, tapi kalau Kang Taufik, apa yang paling menarik dari Catalunya yang akan kita lihat hari Minggu nanti? Jadi Catalunya jadi kalau pembalap pindah dari Mugello ke Catalunya itu pada dasarnya sih sebenarnya hampir mirip. Tikungannya banyak flowing, nggak banyak yang patah-patah. Tapi kalau misalkan di Mugello hampir semuanya flowing. Di sini ada beberapa titik sih, yang beberapa yang agak-agak stop and go gitu ya. Ada, cuma nggak banyak juga. Gitu. Terus yang kedua adalah ini sirkuit dengan 2 wajah. Kenapa gitu? Ada 2 wajah. Di setengah bagian pertama itu sirkuitnya itu luas. Cukup luas untuk ukuran trek Eropa. Namun pada saat kita masuk ke section terakhir ya, terutama di sebuah section yang dari tahun-tahun berubah melulu, yang tikungan 10 terus gara-gara ada pembalap meninggal ya kan. Iya. Banyak yang diubah. Itu tuh sectionnya tuh benar-benar sempit gitu ya. Terus habis itu tricky dan juga teknikal. Dan butuh kehati-hatian. Sementara di dua sektor pertama itu boleh bilang ini lebih leluasa pembalap, bukan titik pengereman dan segala macam. Jadi antara flowing tapi nggak jadi flowing gitu ya. Terutama lagi kalau misalkan tahun lalu kita lihat tahun lalu tahun lalu itu terutama di T10 yang udah berapa kali, hampir 3 kali kalau nggak salah diubah-ubah bentuknya tuh kan. Dari awalnya melingkar gitu, terus habis itu diubah menjadi kayak stop and go banget, tarik gitu, sampai terakhir 2021 tuh dibuat lagi. Jadi antara yang stop and go ini dengan yang zaman pertama, jadi dibuat melingkar tapi tidak begitu lebar, tidak begitu luas. Cuman ini yang menarik kenapa? Karena pada di track itu tuh dikasih kayak aspal baru, sehingga pada saat pembalap memasuki area itu kayak yang aneh. Pada saat di sebelumnya kan tracknya lama, tiba-tiba pas masuk situ karakter track itu benar-benar nge-grip. Terus habis itu setelah itu dia close lagi gitu kan. Itu settingnya benar-benar luar biasa. Bingung. Ini mau di setting apa nih? Terutama suspensi. Setting grip tinggi apa gripnya yang kurang. Wah, mikir banget tuh ya berarti ya. Nah berarti kalau misalnya tadi Kang Taufik bilang ini sirkuit yang punya 2 wajah gitu ya. Nah berarti ini sebenarnya in favor of inline 4, V4? Masih sebenarnya sih Valentino Rossi yang paling banyak menang ya. Memang sebenarnya kita bisa lihat dari apa yang
siapa yang menang di sini banyak bahwa Valentino Rossi dia pakai mesin inline four. Karena memang kalau lihat dari jenis tikungannya itu mayoritas adalah inline four. Cuman ya itu dia seperti kita sudah bicarakan Ducati sekarang, terutama juga upaya dari Pecco Bagnaia yang sudah bisa mengcopy gitu, emulasi gayanya Jorge Lorenzo di situ, di mana Jorge Lorenzo bisa membawa gaya Yamaha dari Ducati. Nah, Ducati sekarang jadi kayak yang benar-benar lengkap banget. Oke. Nah berarti Ducati bisa jadi ancaman juga di sini, gitu ya? Mungkin boleh dibilang kalau menurut saya favorit pertamanya. Favorit ya? Di sini sih setelah nggak ada Valentino Rossi, Ducati. Oke. Nah gini. Kalau kita udah mau mulai masuk ke prediksinya, ada hal yang menarik sebetulnya di luar teknis. Iya. Kemarin tuh kan sempat panas-panasan tuh antara Pecco Bagnaia dan juga Enea Bastianini. Enea Bastianininya sih yang kompor sebetulnya ya kan. Tapi kalau Pecco tuh karena gini, Enea pernah bilang gini, Pecco tuh nggak mau punya aku sebagai teammate-nya dia. Dia pasti lebih milih Jack Miller karena dia tahu aku bisa apa. Wow, kompor. Tapi yang hebat dari seorang Pecco Bagnaia adalah dia menanggapi ini dengan sangat santai, elegan gitu. Dia bilang, ya saya pilih Jack Miller karena emang dia teman aku dan aku udah kerja lama sama dia dan udah sama-sama tahu gitu. Itu alasan kenapa saya lebih memilih Jack Miller. Sebenarnya gitu. Kalau boleh milih. Nah, kalau Kang Taufik sendiri, ini kan soalnya hot seat banget nih gitu. Karena dengar-dengar di Mugello kemarin udah ada pengumuman tentang Aprilia. Di Catalunya ini juga akan ada banyak pengumuman juga nih. Terutama di Ducati ya. Bener. Nah, soalnya Jack Miller nih antara Jorge Martin, antara Enea Bastianini atau tetap Jack Miller juga. Ya kan gitu. Atau mungkin jangan-jangan dari Suzuki nih. Banyak free agent mungkin Mir gitu kan, nggak tahu juga gitu. Terawangannya apa kalau menurut Kang Taufik? Kalau menurut saya siapa yang akan mendampingi Pecco Bagnaia di 2023 masih tetap berasal dari Ducati. Berasal dari internal karena memang sejak awal mereka tetap bilang itu. Sinyalemen terkuatnya memang tetap Miller, antara Miller, Jorge Martin dengan Enea Bastianini. Cuman kalau kita disuruh merem sekarang lihat data Bastianini. Ya, 3 kali on menang. Paper ya, iya benar. 3 kali menang siapa yang bisa ini? Cuman kalau memang balik lagi kalau misalkan Ducati mau dengerin omongannya Pecco bahwa dia butuh teammate yang enak buat diajak kerjasama dan kolaborasi dan segala macem. Jack Miller udah pasti itu. Kalau Jack Miller kayaknya sama siapa aja orang seneng. Iya benar. Taruh dengan Marquez pasti seneng. Iya, soalnya itu seru banget deh, ya kan? Sama siapa aja Jack Miller saya yakin pasti seneng. Tapi kalau misalkan memang Ducati masih lihat masa lalu, terus habis itu potensi yang bagus Jorge Martin, walaupun sampai Mugello saya pikir Jorge Martin masih belum menghadirkan potensinya ya. Prestasinya ada sih, top speed baru di Mugello ya kan. Berapa kemarin? Top speed 363,6. Tapi itu ternyata ya top speed itu dia pakai speed gun ya, bukan pakai telemetri ya. Yang kita bisa lihat kemarin mungkin di race sempat sekali di display MotoGP ya atau di video di TV itu Pecco Bagnaia sempat top speednya 370. Pecco 370. Tapi angka tersebut tidak masuk di statistiknya MotoGP.com. Iya. Kenapa? Karena MotoGP itu mengukur top speed itu tidak menggunakan telemetri, tapi pakai speed gun di satu titik yang sama. Nah, titik pengukuran speed trap itu dilakukan di Mugello lebih maju dari breaking point. Jadi berarti kecepatannya udah turun dong sebenarnya. Iya. Sehingga kalau menurut saya bukan kecepatan maksimalnya. Tapi kecepatan maksimal pada saat ditembak di speed gun. Luar biasa ya. Itu Pecco Bagnaia kemarin 340. Karena pada saat dia udah ngerem, jadi udah ngerem duluan baru kena speed gun. Nggak aci lah kalau orang bilang ya. Nah, prediksinya. Aku tahu sih, ini tuh ini kan belum mulai free practice ya sebenarnya. Dan Kang Taufik tuh paling sebel sebenarnya kalau disuruh free practice, suruh prediksi belum ada free practice tuh. Ya kan, aku nggak berani dong gitu. Tapi ini tebak-tebakan aja. Kalau salah yang pakai topi Kiowo juga aku, bukan Kang Taufik. Jadi tenang aja gitu. Kira-kira nih kalau dari atas
kertas gitu ya dari penampilan di Mugello kan baru beda seminggu doang nih gitu. Benar. Siapa? 1, 2, 3. Satunya Peko lagi? Bukan. Oh. Karena saya lihatnya mungkin dengan stride yang 100 meter lebih. Iya. Quartararo harusnya bisa. Nggak begitu kesulitan seperti di Mugello. Iya benar. Jadi Quartararo. Quartararo. Dan di beberapa titiknya juga masih cukup bagus karena dia kan. Keduanya Peko. Ya, yang ketiganya ini. Ketiga susah ya? Susah nih. Banyak sih. Bisa Zarco, bisa Enea. Kalau aku mau pakai cocok logi ya, aku 1 Peko Bagnaia lagi, 2 Quartararo, yang ketiga Enea Bastianini. Kenapa? Karena dia kemarin DNF. Karena ya tahu nggak ada pola cocok loginya loh. Enea tuh menang sekali DNF, menang lagi DNF lagi, bener nggak? Iya. Iya kan? Tapi kalau cocok logi itu ditaruh di Peko Bagnaia. Jangan. Tapi aku tuh sebenarnya jagoan aku tuh Fabio Quartararo. Banyak yang nanya kan, Mbak tuh jadi jagoan siapa sih? Kadang kalau Peko Bagnaia yang menang seneng, Quartararo menang juga seneng. Kalau aku tuh seneng banget dua-duanya, dan semakin dekat poinnya makin seru nontonnya. Makanya kalau Peko menang senang, kalau Quartararo menang senang, kalau dua-duanya senang sama aku lebih senang lagi ya kan. Nah, yang menang sama-sama Lorenzo ya. Iya benar. Oh iya benar juga sih. Tepat. Nah, untuk penutup ini aku mau nanya sama Kang Taufik. Race yang paling berkesan di Catalunya kalau buat Kang Taufik yang mana? Banyak soalnya. Ayo, yang mana? Saya tetap tahun lalu sih. Tahun lalu? Karena yang paling benar keinget ya, Joan Zarco kalau salah ya. Dia menang ya? Iya. Kenapa? Miguel Oliveira, Joan Zarco 2. Miguel Oliveira. Artinya di luar, saya demen sesuatu yang benar-benar di luar mainstream. Iya. Ya itu merupakan sesuatu gila nih. Kayak misalkan kemarin kan di Gia bisa pole position terus saya Iya. luar biasa. Keren. Nah, pokoknya gitu. Tahun lalu ya, jadi ya pilihannya Kang Taufik ya. Kalau aku tuh pilihannya yang nggak bisa move on sampai sekarang, yang salah satu battle terbaik di MotoGP menurut aku Catalunya 2009. Ini lama banget. Karena beneran ya, ini tuh aku selalu bilang ke Mas Joni kalau tiap kali siaran gitu ya di TV, aku selalu bilang, Mas Joni, aduh ini belum pernah kejadian lagi Catalunya 2009. Aku tuh pengen ada lagi karena itu bener-bener neck to neck Jorge Lorenzo sama Valentino Rossi. Itu kalau ngelihat Valentino Rossi tuh titik-titik overtake-nya tuh absurd banget, yang sampai kok dia bisa sih overtake di situ gitu. Itu lihat sendiri deh, itu itu bener-bener tahan nafas. Jadi itu battle yang aku menunggu banget, dan harapannya di hari Minggu nanti battle ini terjadi antara dua Lorenzo. Dua Lorenzo itu ya Fabio Quartararo sama Peko maksudnya. Dan tikungan terakhir ya terutama ya. Iya. Drama banget itu. Iya, nah nggak hanya Valentino Rossi dengan Lorenzo doang. Enggak, itu semua di tikungan terakhir. Semua di tikungan terakhir. Bener. Dan kebanyakan lebar. Emang. Yang kalah lebar. Nah, karena di momen 2009 itu ya, aku tuh inget banget si Vale itu aku nyangkanya dia udah pasti kalah. Tapi dia bikin attack di tikungan terakhir dan dia menang. Wah, itu gila sih. Aku pas begitu dia sampai garis finish aku udah lemes banget. Gila, seru-seru. Jadi nanti hari Minggu nonton, apakah prediksinya Kang Taufik yang benar atau aku? Kalau Kang Taufik yang siaran, dia salah. Kita suruh pakai topi Kiowo aja, jangan aku. Kalau aku kan tetap gemes ya kan? Oh, jadi tujuannya ini untuk mengalihkan menjebak. Ya? Sebenarnya untuk menjebak Kang Taufik. Terima kasih banyak Kang Taufik atas informasinya, dan terima kasih juga Pedo Crew sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa buat like, subscribe, dan juga ajak teman-teman yang lain. Jangan lupa kita menuju ke Mbak MotoGP 1 juta subscriber, oke? Ini udah kayak partai aja kampanye mulu. Terima kasih banyak ya, dan jangan lupa untuk tinggalin komen juga. Pokoknya kita butuh input dari Pedo Crew untuk kira-kira mau bahas apa lagi ya. Sampai ketemu lagi. Bye.